Dan belum sempat Husni ini bisa bangun dari ketindihannya, Wak, dia kembali dibuat panik lagi, dia kembali dibuat terkejut lagi setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat Husni mencoba memperhatikan sekitarnya dengan detail, dia baru sadar bahwa ternyata badannya ini jadi terasa kaku gegara ada sosok besar yang nindih dia. Dan bisa kalian tebak sosok apa yang ada di badannya siapa ini? Sosok tersebut adalah salah satu penghuni pabrik Lentera Luas. Dia adalah sosok penghuni gerbang satu yang tinggi besar, badan hitam, mata melotot macam mau keluar tuh dia. Dan diketahui ternyata sosok ini mengikuti Husni sampai pulang ke rumah, Wak. Dia terus melotot sambil dijulurkannya lidahnya ke si Husni itu. Dan tepat di depan matanya Husni, sosok itu berkata, "Seharusnya hari itu kau yang mati." Kata dia. Apa gak makin bergetar ketakutan aku tuh Nadia. Dan setelah dia omongin gitu pun si Husni ini masih belum bisa bersuara, Wak. Alhasil apa, Husni hanya mampu membaca doa dalam hati aja. Gak lama kemudian barulah itu azan maghrib berkumandang. Dan tepat pada saat itu sosok tadi pun tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan hilangnya sosok tadi, tubuh Husni pun seketika udah bisa digerakkan lagi, Wak. Dan dengan panik Husni pun barulah situ langsung berteriak, "Astagfirullah, Bapak, Ibu, tolong Husni," katanya. Teriakan Husni yang sangat kencang itu pun sontak langsung membuat kedua orang tuanya panik, langsung menuju ke kamar si Husni. Mereka gedor-gedor pintu kamar si Husni, kan nggak bisa dibuka, Wak. Husni buka pintunya, Husni kenapa buka pintunya, kata mamanya. Waktu itu aku lemas sekali, Nadia nggak ada tenaga aku buat bergerak buka pintu tuh. Akhirnya apa, pintu pun didobrak paksalah sama bapaknya. Dan setelah itu barulah kedua orang tuanya Husni mencoba menenangkan Husni sembari Husni bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. "Pak, tadi gini katanya kan." Dan setelah mendengar cerita dari Husni, kedua orang tuanya si Husni cuma bilang, "Udah, Husni keluar aja dari pabrik itu memang udah lama nggak beres. Sekarang kamu fokus aja melanjutkan sekolah, nggak usah lagi ikut mikirin ekonomi keluarga anak, biar nanti bapak sama ibu yang ngurus." Ada tuh, Wak, betul singkat cerita akhirnya si Husni ini pun resign lah dari pabrik Lentera Luas. Awalnya Husni mengira dengan resignnya dia otomatis semua gangguan itu akan berakhir, Wak. Tapi ternyata dugaan dia salah. Sejak memutuskan untuk keluar dari pabrik itu, Husni malah mengalami hal-hal janggal di luar nalar. Pernah nih pada suatu malam ketika si Husni ini tertidur, dia tiba-tiba mimpi melihat kedua orang tuanya, Wak, yang lagi diikat macam hewan tuh kalian. Dan dalam mimpi tersebut Husni mendengar bapaknya bilang, Husni pergi, biar bapak sama ibu yang jadi korban mereka. Husni jangan sampai ikutan juga. Husni harus pergi sekarang," kata bapaknya kayak gitu. Nah, belum sempat si Husni ini melarikan diri, Wak, dia malah melihat orang tuanya ini tiba-tiba dieksekusi. Syoklah si Husni langsung, "Jangan, kenapa keluargaku juga kalian jadikan korban? Setan kalian ini semua ya." Dan mendengar teriakan Husni di mimpi itu, beberapa sosok ini pun langsung datang ditangkap si Husni. Dan ketika Husni mau dieksekusi juga nih, tiba-tiba muncul seseorang yang menghampiri si Husni. Dia bilang, bangun, kamu nggak baik lama-lama di sini. Ayo bangun," kata si sosok ini. Dan setelah mendengar suara tersebut, Husni pun tiba-tiba terbangun lah itu dari mimpinya dengan perasaan campur aduk. Dan ketika si Husni